Di tengah hiruk-pikuk kota besar, seorang pemuda sederhana tiba-tiba menjadi penentu hidup mati bagi seorang CEO cantik yang sedang kritis. Saat para dokter menyerah, justru jalan tak terduga terbuka. Inilah kisah tentang kesabaran, ujian, dan keyakinan kepada Allah. Jangan lupa dukung dengan like agar cerita ini terus berlanjut dan semoga setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah. Langit sore itu mendung pekat seolah memantulkan suasana hati yang menggantung di ruang rapat lantai 30 gedung kaca yang menjulang. Deretan manajer dan staf terdiam saat sang CEO muda, wanita berusia 27 tahun dengan reputasi tak tertandingi, memimpin presentasi penting tentang ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Selama ini ia dikenal sebagai sosok sempurna, pintar, cantik, dingin, dan tak pernah gentar menghadapi risiko. Namun di balik semua itu ia menyimpan beban kerja yang luar biasa berat, tekanan publik, dan rahasia yang jarang diketahui siapapun. Saat presentasi mencapai titik krusial, jemarinya yang ramping tiba-tiba gemetar, suaranya tersendat, napasnya seperti tertahan di dada. Beberapa staf saling pandang, tak berani bersuara. Dalam sekejap pandangan sang CEO buram, tubuhnya oleng dan jatuh menghantam lantai marmer. Semua panik. Panggil ambulans. Cepat. Teriak seorang manajer senior sambil berlari ke arahnya. Mikrofon terjatuh menghasilkan bunyi berdengung yang terasa menambah kepanikan. Sirene ambulans memecah keheningan kota. Di rumah sakit terbesar kota itu, tim medis segera bergerak. Dokter spesialis jantung, paru, dan saraf datang bergantian. Monitor menunjukkan tekanan darahnya tak stabil, denyut jantung tak beraturan, dan saturasi oksigen turun drastis. Mereka mencoba berbagai prosedur penyelamatan, infus obat, bantuan pernapasan, hingga defibrilator. Namun hasilnya tetap nihil. Sosok yang biasa tampil anggun di media kini terbaring lemah. Wajahnya pucat nyaris tanpa warna. Ibunya, wanita paruh baya dengan selendang yang rapi, menangis terisak di sudut ruangan. Tangisnya bukan hanya karena takut kehilangan putri semata wayangnya, tetapi juga karena kesadaran bahwa selama ini sang putri terlalu jauh dari nilai-nilai yang dulu ia ajarkan. Ayahnya berdiri kaku, menahan gejolak emosi di dada. Pandangan kosong menatap putrinya yang dulu selalu terlihat kuat. Dalam sekejap, seluruh status sosial dan kekayaan terasa tak berarti. Dokter-dokter senior mulai saling pandang. Suara mereka rendah namun jelas penuh keputusasaan. Kami sudah melakukan segalanya, ujar salah satu dokter dengan wajah pucat. Penyakitnya sangat langka. Jantungnya melemah tanpa penyebab yang jelas. Kalimat itu bagai palu yang memecah harapan keluarga. Seorang perawat menutup wajahnya, tak sanggup melihat pasien yang sempat ia kagumi terbaring tak berdaya. Di luar ruang ICU, wartawan dan karyawan perusahaan mulai berdatangan, mencari tahu apa yang terjadi. Bisik-bisik penuh spekulasi merebak. Ada yang mengatakan sang CEO terkena serangan jantung akibat stres. Ada pula yang menduga penyakit bawaan. Namun tak ada yang benar-benar tahu. Hanya satu hal yang jelas, sang CEO kini diambang hidup dan mati. Sementara itu di lorong panjang rumah sakit, aroma antiseptik menusuk hidung. Lampu-lampu neon berpendar dingin. Suara langkah kaki orang berlalu lalang terdengar bergema. Keluarga menunggu kabar dengan jantung berdebar. Semua solusi medis sudah dicoba. Semua tenaga ahli sudah turun tangan. Namun hasilnya tetap sama. Waktu terasa berjalan lambat. Seolah setiap detik menguji kesabaran. Di tengah kesunyian itu, ibunya teringat masa kecil sang CEO yang dulu sering ia bimbing untuk sholat tepat waktu, mengaji, dan berzikir menyebut nama Allah. Kenangan itu menyelinap seperti cahaya kecil di tengah gelapnya lorong rumah sakit. Ia menggenggam tasbih kecil di tangannya. Bibirnya bergetar membaca doa dengan suara pelan. Sementara ayahnya diam, pandangannya tajam ke arah pintu ICU, seolah berharap ada mukjizat muncul kapan saja. Ketegangan semakin meningkat ketika monitor jantung mulai berbunyi lebih cepat. Tanda kondisi pasien kian kritis. Perawat-perawat bergegas. Dokter memerintahkan tindakan darurat tambahan. Sorak-sorai kecil orang di luar berganti jadi hening mencekam. Dalam hati kecilnya, sang ibu memanjatkan doa yang tulus. Ya Allah, kembalikan anakku,
Berilah dia kesempatan kedua. Adegan itu menjadi puncak ketegangan bab pertama, detik-detik di mana semua jalan medis tampak buntu. Namun justru pada saat itulah benih-benih takdir baru mulai ditanam, meski belum ada seorang pun yang menyadarinya. Dengan begitu, bab selanjutnya akan membuka pintu misteri, kehadiran seseorang yang akan menjadi penentu takdir sang CEO. Lorong rumah sakit itu kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Lampu neon berpendar pucat. Bayangannya memanjang di lantai licin yang mengilap. Bau antiseptik bercampur dengan aroma kopi dari mesin otomatis di sudut ruangan menciptakan kesan aneh antara kehidupan dan kematian. Setelah malam yang panjang penuh kecemasan, keluarga sang CEO masih duduk terpekur. Wajah-wajah mereka tampak pucat. Mata sembab karena tangis. Mereka tak tahu lagi harus berharap pada siapa. Sementara di dalam ruang itu, suara monitor jantung berdenting seperti jam kematian yang menghitung sisa waktu. Dalam keadaan itu, pintu rumah sakit berderit perlahan. Masuklah seorang pemuda dengan langkah tenang, berbeda dengan orang-orang lain yang tampak panik. Usianya kira-kira akhir 20-an, wajahnya teduh namun matanya tajam, seolah melihat jauh ke balik permukaan. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kemeja putih lusuh, celana hitam polos, dan tas kulit coklat yang terlihat usang namun bersih. Rambutnya sedikit berantakan, tanda ia baru saja menempuh perjalanan panjang. Kehadirannya tak langsung disadari. Ia berdiri sejenak di dekat meja resepsionis, memperhatikan papan informasi pasien dengan seksama. Tangan kirinya menggenggam tasbih kecil yang berpindah butiran setiap ia menarik napas. Ada semacam aura ketenangan yang mengalir dari gerak-geriknya, kontras dengan kegaduhan yang memenuhi lorong itu. Ketika pandangannya jatuh pada nama sang CEO, matanya memejam sesaat, seperti mengucapkan doa yang tak terdengar. Ibunya sang CEO, yang sejak tadi duduk di kursi besi dingin, mendongak melihat sosok itu. Entah mengapa ada rasa akrab yang menyelinap di dadanya, walau ia merasa belum pernah bertemu pemuda ini. Pemuda itu mendekat perlahan, menundukkan kepala dengan hormat, lalu berkata pelan, "Apakah ini ruang perawatan untuk nyonya muda?" Suaranya dalam dan tenang, nyaris seperti suara yang memimpin doa. Ayah sang CEO memandangnya curiga. "Siapa kamu?" tanyanya datar, penuh kewaspadaan. Pemuda itu tak langsung menjawab. Ia menatap pintu itu sejenak, lalu beralih menatap ayah dan ibu itu. "Saya hanya seseorang yang ingin membantu," ujarnya. "Saya mendengar kabar tentang kondisi beliau. Saya datang bukan untuk mencampuri urusan medis, tetapi menawarkan ikhtiar yang berbeda, yang mungkin belum terpikirkan oleh siapapun." Nada suaranya membuat ruang itu hening sejenak. Bahkan perawat yang lewat menoleh penasaran. Pemuda itu kemudian membuka tasnya. Di dalamnya bukan obat-obatan kimia, melainkan buku-buku kecil, minyak herbal, dan sehelai sajadah lusuh. Ia meletakkannya dengan hati-hati, seolah benda-benda itu sakral. "Saya tidak menjual apapun," tambahnya cepat sebelum ada yang salah paham. "Saya datang karena terdorong doa. Kadang Allah mempertemukan orang di saat yang paling genting." Ibu sang CEO terdiam. Kata-kata pemuda itu menembus pertahanannya yang sudah rapuh sejak semalam. Dalam batinnya, ia merasa ini mungkin jawaban dari doa yang ia panjatkan sambil menggenggam tasbih kecil. Sementara ayahnya tetap menunjukkan sikap tegar, meski matanya berkilat resah. "Anak muda," katanya, "semua dokter terbaik sudah turun tangan. Jangan beri kami harapan palsu." Pemuda itu mengangguk. "Saya tidak membawa harapan palsu. Saya hanya membawa doa, zikir, dan sedikit ilmu yang pernah saya pelajari. Semua hasil bukan dari saya, tapi dari Allah. Namun syaratnya berat. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau keluarga sendiri tidak mau membuka pintu hati." Kata-katanya bagai pisau yang mengupas lapisan ego di ruangan itu. Ia lalu duduk bersila di lantai lorong, meletakkan sajadah kecilnya, dan memejamkan mata. Bibirnya bergerak lirih, membaca doa dengan penuh khusyuk. Suara itu nyaris tak terdengar, tetapi getarannya seperti membuat udara berubah lebih hangat. Orang-orang yang lewat memperlambat langkah, merasa ada yang berbeda. Ibu sang CEO tak kuasa menahan air mata. Ia menghampiri pemuda itu,
berjongkok di sebelahnya, dan berkata dengan suara bergetar, "Kalau memang kau bisa membantu, tolonglah anakku. Aku sudah tak tahu harus berbuat apa lagi." Pemuda itu membuka mata, menatapnya dengan pandangan yang jernih, lalu berkata, "Saya akan membantu, tapi saya harus bertemu keluarganya secara utuh. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sebelum melangkah." Ayah sang CEO terdiam. Untuk pertama kalinya sejak krisis itu ia menundukkan kepala. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di depan matanya. Entah mengapa aura pemuda itu membuatnya tak bisa menolak begitu saja. Ia menoleh ke arah pintu Icu, lalu kembali menatap pemuda itu. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya lirih. "Tapi ingat, kami butuh bukti, bukan janji kosong." Pemuda itu hanya tersenyum tipis, tidak menantang, tidak pula mengalah. "Bukti bukan dari saya," katanya. "Bukti hanya datang dari takdir Allah." Malam semakin larut. Di luar rumah sakit, lampu kota berkelip-kelip. Sementara di dalamnya lorong panjang itu menjadi saksi pertemuan tak terduga antara keluarga yang putus asa dan pemuda misterius yang membawa janji ikhtiar. Suara doa pemuda itu masih mengalun, bercampur dengan bunyi mesin medis dari balik pintu Icu. Detik demi detik berjalan, dan di sela doa itulah sesuatu mulai bergerak, meski belum ada yang tahu apa. Lorong rumah sakit yang semalam terasa penuh harap kini berubah menjadi arena ketegangan. Udara yang dingin dari pendingin ruangan tak mampu menenangkan gejolak hati yang berkecamuk di antara keluarga sang CEO. Pemuda misterius itu duduk bersila di atas sajadah kecilnya. Mata tertutup, bibirnya masih bergetar melafalkan doa. Sementara ibu sang CEO terus menatapnya, seolah tak ingin kehilangan secercah cahaya yang baru saja muncul setelah malam panjang penuh keputusasaan. Namun ayah sang CEO masih menyimpan keraguan yang sangat dalam. Ia berdiri di dekat jendela lorong, kedua tangannya menyilang di dada. Pikirannya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dari mana datangnya? Bagaimana mungkin ia menawarkan ikhtiar di luar jalur medis? Ia sudah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk perawatan putrinya, memanggil dokter dari luar negeri, namun semua sia-sia. Dan kini datang seseorang dengan tas lusuh, buku kecil, minyak herbal, dan doa? Rasanya seperti ditertawakan oleh nasib. "Ini konyol," gumamnya lirih tapi penuh tekanan. "Kami bukan orang bodoh. Kami tahu mana pengobatan ilmiah, mana omong kosong." Kata-kata itu sengaja ia ucapkan keras agar pemuda itu mendengar. Pemuda itu memang membuka mata perlahan, namun tak marah. Hanya sorot matanya yang tenang membuat ayah sang CEO sejenak merasa bersalah. Ibu sang CEO menghampiri suaminya, menggenggam tangannya erat-erat. "Bang," ucapnya lirih, "jangan keras hati. Kita sudah mencoba semuanya. Kita sudah ke dokter terbaik. Bukankah kau sendiri tadi malam bilang hanya Allah yang bisa menolong anak kita? Mungkin ini jalannya." Suaranya bergetar menahan tangis. Kata-kata Allah terucap lembut dari bibirnya, terasa bagai pengingat yang menembus tembok rasionalitas sang suami. Tetapi ayah sang CEO masih menoleh dengan pandangan tajam. "Aku tidak mau anak kita jadi bahan percobaan," katanya. "Aku tidak mau kita dipermainkan orang asing yang bahkan kita tak tahu namanya." Ucapan itu membuat ibu sang CEO menunduk. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan dinginnya ubin rumah sakit. Pemuda itu akhirnya bangkit, menggulung sajadahnya pelan, lalu melangkah mendekat. Ia menatap kedua orang tua itu dengan pandangan penuh penghormatan, namun juga teguh. "Saya mengerti keraguan Bapak," katanya tenang. "Saya pun dulu memandang dunia hanya dengan angka dan data. Tapi ada saatnya manusia mencapai batasnya. Di batas itu kita menemukan ruang yang tak bisa diukur." Kata-katanya sederhana, namun seperti menghentikan waktu. Suasana di lorong sejenak senyap. Ayah sang CEO menghela napas panjang. Ada konflik yang berputar di dalam dadanya. Rasionalitas dan keputusasaan beradu seperti ombak yang menghantam karang. "Kalau memang kamu punya ilmu," katanya akhirnya dengan nada menantang, "tunjukkan sekarang. Buktikan di depan kami. Jangan cuma kata-kata." Pemuda itu menunduk, menghela napas panjang.
Saya tidak bisa memaksa, ujarnya pelan. Saya hanya bisa menawarkan. Syaratnya keluarga harus ikut berikhtiar, memperbaiki yang selama ini terabaikan. Kalau itu tidak dilakukan, semua tak akan ada artinya. Ibu sang CEO kembali memegang tangan suaminya. Bang, dengar dia, katanya. Bukankah dari awal kita yang memohon pada Allah agar ditunjukkan jalan? Suaranya pecah jadi tangis. Ayah sang CEO menoleh, melihat air mata istrinya, dan sesuatu di dalam dirinya mulai luluh, walau belum sepenuhnya. Ia merasa sedang berdiri di tepi jurang, di satu sisi kepercayaan lama, di sisi lain harapan samar yang diwakili pemuda itu. Di ruang icu, monitor jantung sang CEO berbunyi tak beraturan. Perawat keluar masuk, membawa catatan medis. Ketegangan di luar ruangan memantul ke dalam. Semua seolah berada dalam satu gelembung waktu yang rapuh. Pemuda itu menatap pintu icu dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran doa, pengetahuan, dan kesedihan yang tak terucap. Kalau Bapak Ibu tidak siap, katanya akhirnya, saya akan pergi. Tapi ingatlah, pintu ikhtiar selalu terbuka selama kita masih hidup. Ia memandang ibu sang CEO dengan tatapan lembut, lalu menatap ayahnya dengan tegas. Saya datang bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari uang. Saya datang karena doa ibu semalam. Saya tidak tahu kenapa Allah menggerakkan saya untuk ke sini, tapi saya percaya setiap pertemuan punya alasan. Ayah sang CEO menunduk, bahunya turun perlahan. Kata-kata pemuda itu seperti menusuk titik rapuh di hatinya. Dalam diamnya, ia sebenarnya takut kehilangan anaknya, lebih dari apapun. Ia hanya tidak ingin tampak lemah di depan istrinya dan orang asing. Di sudut bibirnya terbit kerutan yang tidak ada sebelumnya. Berikan aku waktu berpikir, katanya akhirnya dengan suara rendah. Aku tidak mau keputusan tergesa-gesa. Pemuda itu mengangguk penuh pengertian. Saya akan tetap di sini, katanya. Saya akan terus berdoa untuk nyonya muda. Kalau keputusan sudah diambil, panggil saya. Saya tidak akan memaksa. Ia kembali duduk di sudut lorong, membuka bukunya, dan mulai menulis sesuatu di kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Ibu sang CEO memandangnya dengan tatapan campuran antara harapan dan ketakutan. Ia tahu ini mungkin jalan terakhir yang mereka punya, namun suaminya masih bergulat dengan egonya. Tangannya meremas tasbih kecil, butiran demi butiran berpindah di sela jari. Setiap gerakan diiringi doa lirih memohon kepada Allah agar hati suaminya dilembutkan. Malam itu rumah sakit tetap sibuk, tapi lorong tempat mereka berada terasa menjadi dunia kecil sendiri, penuh tarik-menarik antara keyakinan dan keraguan. Pemuda misterius itu tetap tenang, seolah yakin waktunya akan tiba. Ayah sang CEO terdiam memandang lampu kota di luar jendela. Matanya kosong namun hatinya berperang. Di ujung malam, denting mesin di ruang icu kembali meninggi, mengingatkan bahwa waktu mereka semakin sempit. Ketegangan itu membuat seluruh tubuh keluarga gemetar. Seakan ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka untuk segera mengambil keputusan. Namun untuk saat ini, bab ini berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Keluarga belum memutuskan, pemuda tetap bersabar, dan sang CEO masih terbaring di ambang hidup dan mati. Pagi yang menyusup melalui jendela rumah sakit terasa dingin dan kaku. Lorong yang semalam menjadi saksi perdebatan kini senyap. Hanya terdengar suara langkah perawat dan bunyi mesin monitor jantung dari ruang icu. Ibu sang CEO duduk memandangi lantai. Wajahnya sembab. Tasbih kecil masih digenggam erat. Di sisi lain, sang ayah berdiri tegak di dekat jendela besar, menatap keluar dengan mata kosong. Mereka berdua belum tidur semalam, dihantui pilihan yang terus menggantung sejak pemuda misterius itu datang menawarkan ikhtiar. Pemuda itu masih berada di sudut lorong, duduk bersila dengan sajadah kecilnya, bibirnya bergetar melafalkan zikir. Namun kali ini matanya terbuka, menatap lurus ke arah pintu icu. Ada ketenangan sekaligus ketegasan yang tak pernah pudar dari wajahnya. Ketika perawat keluar membawa catatan medis, ia melirik sejenak dan menghela napas dalam-dalam. Seolah ia tahu waktu mereka tidak banyak. Ayah sang CEO akhirnya mendekat. Langkahnya berat. Tapi kali ini ia tidak membawa aura kemarahan. Ia menatap pemuda itu, lalu berkata lirih,
Kami siap mendengar syaratmu. Tapi jangan main-main. Jangan gunakan waktu kami untuk omong kosong. Suaranya serak, nyaris pecah, tanda lelah yang terpendam. Pemuda itu menatapnya lurus, lalu berdiri. Ia menggulung sajadahnya perlahan, seolah memberi waktu pada semua orang untuk menata hati. Saya tidak akan main-main, ujarnya tenang. Syarat yang akan saya sampaikan ini mungkin terasa asing, mungkin terasa berat. Tapi kalau keluarga mau melakukannya, saya akan berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat, saya bukan dokter. Saya hanya hamba yang berusaha. Kesembuhan hanya milik Allah. Ayah dan ibu sang CEO saling pandang. Ibu itu menggenggam tangan suaminya, seolah memberikan kekuatan. Katakanlah, bisiknya lirih. Pemuda itu menarik napas panjang. Pertama, katanya, semua orang yang masuk ke ruang perawatan Nyonya Muda harus dalam keadaan suci. Jaga wudhu setiap saat. Perbanyak zikir. Tidak ada kata putus asa di dalam ruangan itu. Ia berhenti sejenak, memandang reaksi mereka. Ayah sang CEO mengernyit, seperti menahan komentar sinis. Tapi ibu sang CEO justru menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kedua, lanjut pemuda itu. Setiap malam menjelang tengah malam, kita akan memanjatkan doa bersama. Doa ini bukan ritual aneh, bukan pula sihir. Ini hanyalah permohonan tulus pada Allah agar membuka pintu kesembuhan. Kita akan lakukan dengan khusyuk, tanpa kamera, tanpa publikasi. Ia berhenti lagi, lalu menatap lebih dalam ke mata mereka. Ketiga, suaranya turun lebih lembut. Keluarga harus memperbaiki hal-hal yang selama ini terabaikan. Sedekah pada orang yang membutuhkan, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti, dan hentikan semua bentuk maksiat yang selama ini mungkin dianggap sepele. Kalau ini tak dijalankan, ikhtiar kita akan hampa. Kata-kata itu keluar seperti denting besi yang jatuh ke lantai. Sederhana tapi menggema jauh. Ayah sang CEO menarik napas berat. Ia ingin protes, ingin mengatakan ini semua tak masuk akal. Namun bayangan putrinya yang terbaring tak berdaya membuat lidahnya keluh. Bagaimana dengan pengobatan medis? Tanyanya akhirnya. Pemuda itu tersenyum tipis. Lanjutkan saja. Saya tidak melarang. Saya hanya menambahkan ikhtiar lain. Kita berpegang pada usaha, tapi menyerahkan hasil pada Allah. Ibu sang CEO terisak. Aku akan melakukannya, katanya pelan. Aku akan wudhu setiap saat. Aku akan zikir. Aku akan sedekah. Aku akan berhenti dari semua yang melalaikan. Kata-katanya seperti pecahan kaca yang akhirnya jatuh dari tangan. Pemuda itu menunduk. Matanya berkilat haru. Namun ayah sang CEO belum sepenuhnya menyerah. Kalau ini tidak berhasil, katanya dengan suara parau, aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Pemuda itu menatapnya dalam-dalam. Kalau ini tidak berhasil, ujarnya, setidaknya kita sudah berusaha sejujur-jujurnya. Kita akan bertemu dengan takdir tanpa penyesalan. Hening panjang menyelimuti lorong. Hanya terdengar detak jam dinding dan langkah perawat yang lewat. Di dalam ruang itu, monitor jantung berbunyi stabil namun lemah, seolah menunggu keputusan. Pemuda itu kemudian mengambil botol kecil berisi air putih, menyerahkannya pada ibu sang CEO. Ini hanya air biasa, katanya. Nanti setelah kita berdoa bersama, kita minta izin Allah agar air ini menjadi perantara. Tapi ingat, ini bukan obat ajaib. Semua hanya wasilah. Ibu itu menerima dengan tangan gemetar, seolah menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar air putih. Ayahnya memandangi botol itu lama sekali sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, katanya lirih. Kami akan mencoba. Kami akan berusaha. Pemuda itu mengangguk. Kita mulai malam ini, katanya. Sekarang bapak dan ibu beristirahat dulu. Perbanyak zikir, persiapkan hati. Suaranya tenang namun tegas, seperti menuntun mereka keluar dari labirin panjang. Ketika mereka bubar, lorong itu kembali senyap. Namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti udara baru masuk ke dalam paru-paru. Seperti lampu kecil yang menyala di ujung lorong gelap.
Ibu sang CEO menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Bang," katanya pelan, "aku merasa ini jalan kita." Suaminya hanya diam, menatap ke depan. Namun genggaman tangannya pada istrinya lebih erat daripada sebelumnya. Dari jauh, pemuda itu kembali duduk di sajadahnya, menutup mata, melanjutkan zikirnya. Dalam hatinya ia tahu ujian sebenarnya baru saja dimulai. Tapi untuk saat ini, ia hanya butuh mereka memegang janji yang mungkin akan menjadi titik balik yang mereka tunggu. Adegan itu menutup bab keempat dengan sebuah keputusan besar. Keluarga bersedia menjalankan syarat pemuda misterius itu. Suasana lorong yang semula penuh keraguan kini berubah menjadi ruang dengan hawa kesungguhan, meski bayangan ketidakpastian masih menggantung. Di balik pintu itu, sang CEO tetap terbaring lemah. Namun di luar pintu, langkah menuju perubahan telah dimulai dengan doa yang menggetarkan. Malam itu rumah sakit seakan menjadi dunia lain. Lampu-lampu lorong menyala lembut. Suara monitor jantung terdengar bagai detak jam yang menghitung setiap detik kehidupan. Di dalam ruang itu, sang CEO masih terbaring lemah. Namun di luar ruangan itu, atmosfer telah berubah. Tidak lagi penuh keraguan seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi kesungguhan yang anehnya menenangkan. Ibu sang CEO duduk di kursi besi dengan mata terpejam. Jemarinya terus mengusap tasbih kecil, menyebut nama Allah lirih-lirih. Setiap butir berpindah dengan penuh kesungguhan. Wajahnya tampak lebih teduh, meski kelelahan belum pergi. Di sampingnya sang ayah, yang sebelumnya keras hati, kini berwudu dan ikut duduk bersila, meski bibirnya belum sepenuhnya fasih melafalkan doa. Keduanya mulai belajar menyerahkan diri dengan cara yang selama ini mereka lupakan. Pemuda misterius itu memimpin zikir. Suaranya tidak keras, tetapi penuh getaran yang merasuk ke telinga siapapun yang mendengar. Ia mengangkat tangannya, wajahnya terarah ke atas, matanya tertutup rapat. "Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan dan mematikan," gumamnya pelan namun jelas. "Kami hamba MU yang lemah. Kami tidak meminta kesombongan dunia. Kami hanya memohon rahmat MU." Kata-kata itu membuat udara lorong bergetar seperti ada energi yang bergerak di balik dinding-dinding dingin rumah sakit. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Perawat yang lewat berhenti sejenak, merasa ada yang berbeda. Mereka menyaksikan 3 orang dengan penuh khusyuk berdoa di lorong itu yang biasanya dipenuhi langkah tergesa. Ada sesuatu yang meresap, entah itu sugesti atau memang getaran spiritual yang sulit dijelaskan. Ketika doa selesai, pemuda itu mengambil botol air putih yang kemarin ia berikan pada ibu sang CEO. Ia mengucapkan doa pendek lagi, lalu menyerahkan kembali. "Beri minum ini seteguk setiap beberapa jam," katanya. "Dan jangan putus zikir meski sekejap." Ibu sang CEO mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di dalam ruang itu, monitor jantung masih berirama lemah. Namun tiba-tiba, sekitar pukul 2 dini hari, garis hijau pada monitor bergerak lebih stabil. Angka saturasi oksigen yang semula turun drastis mulai perlahan naik. Perawat yang sedang berjaga mengucek mata, memastikan ia tidak salah lihat. Ia segera memanggil dokter jaga. "Dok, lihat ini," katanya cepat. Dokter itu datang terburu-buru, menatap layar monitor, lalu mengernyit. "Ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Kondisinya membaik sedikit. Kabar itu cepat menyebar keluar ruangan. Ibu sang CEO menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ayahnya menatap layar monitor dari balik kaca dengan wajah campuran takjub dan haru. Pemuda itu hanya menunduk, tidak tersenyum berlebihan. Hanya bibirnya yang bergetar membaca doa syukur. "Ini bukan saya," katanya pelan. "Ini hanya tanda Allah mendengar doa kita." Keesokan paginya, dokter spesialis datang dengan wajah penuh keheranan. Mereka memeriksa ulang hasil lab, meneliti catatan medis, dan berkali-kali memastikan alat mereka tidak rusak. "Ini aneh," kata salah satu dokter kepada koleganya. "Semalam kita sudah menyatakan kritis. Sekarang parameternya sedikit membaik." Namun tak ada yang bisa menemukan penjelasan yang pasti. Sementara itu, ibu sang CEO makin mantap menjalankan syarat-syarat pemuda itu. Ia menjaga wudhu, memperbanyak sedekah secara diam-diam lewat ponselnya,
bahkan menghubungi orang-orang yang pernah berselisih dengannya untuk meminta maaf. Ayah sang CEO, meski masih kaku, mulai mengikuti ritme doa malam, walau kadang hanya dia memandangi pemuda itu. Ada semacam pengakuan diam-diam bahwa apa yang mereka jalani mulai memberi hasil, meski samar. Malam kedua, doa kembali dipanjatkan. Kali ini ayah sang CEO ikut melafalkan zikir dengan suara rendah, walau terbata-bata. Pemuda itu menatapnya sekilas dengan pandangan penuh makna, lalu kembali menunduk memimpin doa. Energi yang lahir dari ketulusan itu semakin terasa, seperti udara hangat yang menyelinap ke sela-sela kulit. Saat doa berakhir, ibu sang CEO memeluk tasbihnya lebih erat. "Aku merasa dia mendengar kita," bisiknya pada suaminya. Ayahnya mengangguk pelan. "Aku juga," jawabnya singkat. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar, semacam rasa malu sekaligus lega. Di dalam ruang icu, sang CEO masih terbaring koma, tapi wajahnya tampak sedikit lebih segar. Bibirnya yang dulu pucat kini sedikit berwarna. Tangan kirinya yang dingin mulai terasa hangat ketika disentuh perawat. Perubahan kecil itu menciptakan harapan besar. Namun pemuda itu tetap menjaga sikap. "Jangan terlalu cepat berharap," katanya tenang kepada kedua orang tua itu. "Ini baru permulaan. Kita harus terus istiqomah. Kita tidak sedang menantang takdir. Kita hanya mengetuk pintunya. Biarlah Allah yang menentukan kapan pintu itu terbuka." Kata-kata itu seperti benang halus yang menahan mereka agar tidak terjebak euforia semu. Selama hari itu, suasana lorong rumah sakit berubah. Perawat yang lewat sering menunduk hormat pada pemuda itu, entah karena segan atau karena merasa ada aura berbeda. Beberapa staf medis mulai ikut membantu dengan lebih sabar, tidak seperti sebelumnya yang terburu-buru. Bahkan ada dokter muda yang diam-diam mendekat, meminta izin ikut duduk sejenak mendengar doa mereka. Ketika malam ketiga tiba, pola doa mereka semakin teratur. Sang ayah kini tak lagi duduk kaku, melainkan bersila di samping istrinya, ikut melafalkan doa dengan suara yang lebih tegas. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat lembut. Garis-garis di dahinya seperti mengendur. Ada kesadaran baru yang tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya secara terbuka. Pemuda itu terus memimpin dengan nada yang sama, tenang, rendah, namun penuh getaran. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya ingin memohon kesembuhan. Jika ini ujian MU, kuatkanlah kami. Jika ini teguran MU, bukakanlah pintu taubat kami." Kata-kata itu membuat air mata ibu sang CEO kembali tumpah. Ia merasa seolah ditelanjangi dari segala kesombongan dunia. Keajaiban kecil itu pun terus berlanjut. Setiap pagi, hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda stabil yang sebelumnya tidak ada. Tidak besar, tidak dramatis, namun nyata. Dokter-dokter mulai mengubah nada bicara mereka, dari penuh keputusasaan menjadi berhati-hati tapi positif. Malam keempat di rumah sakit itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu lorong menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang bergeser setiap kali perawat lewat. Di ruang icu, sang CEO masih berbaring lemah, meski grafik kesehatannya perlahan menunjukkan perbaikan. Keluarganya sudah mulai terbiasa dengan ritme doa malam yang dipimpin pemuda misterius itu. Mereka merasa seakan terbentuk keluarga kecil baru di lorong yang dingin ini, keluarga yang disatukan oleh kesedihan, doa, dan harapan samar yang kini semakin nyata. Pemuda itu tetap seperti biasa, duduk bersila, menunduk, bibirnya bergetar menyebut nama Allah dengan lirih. Namun malam ini wajahnya tampak sedikit lebih letih, seolah ia memikul sesuatu yang berat. Sesekali ia memandang ke arah pintu icu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran doa, tekad, dan kenangan yang terpendam jauh di masa lalu. Ayah sang CEO mulai memperhatikan hal itu. Sejak awal ia selalu mengawasi pemuda itu dengan pandangan penuh curiga. Namun sekarang yang ia lihat bukan lagi sekadar sosok asing, melainkan seseorang yang membawa beban besar. Ia teringat kata-kata pemuda itu malam pertama mereka berdoa. "Saya pun dulu memandang dunia hanya dengan angka dan data." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Setelah doa malam selesai, ayah sang CEO mendekati pemuda itu. "Kau tampak lelah," katanya lirih.
tanpa nada menuduh seperti sebelumnya. Pemuda itu tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja," ujarnya. "Hanya sedikit kelelahan. Bukan tubuh saya yang lelah, tapi ingatan saya." Jawaban itu membuat ayahnya terdiam. Ibu sang CEO ikut mendekat. "Kau seperti menyimpan sesuatu," ucapnya. "Sejak pertama kali melihatmu aku merasa seperti pernah mengenalmu. Tapi aku tak tahu di mana." Pemuda itu menunduk. "Kita semua saling terhubung," jawabnya pelan. "Kadang kita hanya lupa jalannya." Ucapan itu semakin membuat kedua orang tua itu penasaran. Ayah sang CEO akhirnya berkata, "Katakanlah, siapa sebenarnya kamu? Dari mana kau belajar semua ini? Aku butuh tahu. Aku tak mau lagi menyimpan keraguan." Suaranya kali ini tidak lagi keras, melainkan penuh desakan halus. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu menghela berat. "Baik," katanya. "Saya akan cerita sedikit. Tapi jangan berharap cerita ini indah." Ia menatap lantai sesaat, seolah mencari kekuatan. "Dulu saya bukan seperti ini. Saya pernah berada di puncak dunia seperti putri Anda. Saya ilmuwan muda, punya gelar, punya nama, punya masa depan. Saya bekerja di pusat penelitian medis luar negeri, mengembangkan terapi untuk penyakit langka. Tapi saya kehilangan arah. Saya jauh dari zikir, jauh dari sujud. Saya mengira ilmu bisa menggantikan doa. Dan saya salah." Ibu sang CEO tertegun. Ayahnya menahan napas. Pemuda itu melanjutkan, "Saya pernah terlibat dalam proyek besar yang mempelajari penyakit jantung degeneratif. Kami menemukan formula, tetapi belum sempurna. Saya bersumpah suatu hari akan menyempurnakannya. Tapi sebelum saya berhasil, saya ditimpa ujian. Orang terdekat saya meninggal karena penyakit itu. Saya hancur. Saya pulang ke negeri ini, membawa rasa bersalah yang tak pernah selesai. Sejak itu saya berhenti dari dunia penelitian, memilih belajar agama, memperbaiki diri. Saya sadar ilmu tanpa iman hanya melahirkan kesombongan." Kedua orang tua itu saling pandang. Di mata mereka, pemuda ini bukan lagi sekadar orang asing, melainkan sosok yang pernah jatuh dan bangkit. Suasana lorong terasa berbeda, lebih hangat, meski masih penuh ketegangan. Pemuda itu memandang mereka bergantian. "Ketika saya mendengar tentang putri Anda," katanya, "entah kenapa hati saya tergerak. Saya merasa ini bukan kebetulan. Saya seperti melihat diri saya di masa lalu. Saya datang bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk menebus kesalahan saya, untuk menutup lingkaran yang pernah saya buka." Suaranya pecah di ujung kalimat. Matanya berkilat menahan emosi. Ibu sang CEO menutup mulutnya. Air matanya menetes. Ayahnya menunduk, menatap lantai. "Kenapa kau tak bilang sejak awal?" tanya sang ayah dengan suara rendah. Pemuda itu tersenyum pahit. "Karena saya takut Anda menolak. Karena saya tahu rasanya dipandang sebelah mata. Karena saya tidak ingin Anda berharap pada saya, tapi pada Allah. Saya hanya perantara. Saya tidak bisa menjamin apa-apa." Lorong itu hening beberapa detik. Suara langkah perawat yang lewat seperti gema jauh di kejauhan. Akhirnya ibu sang CEO berkata, "Kau sudah membantu kami. Kau sudah membuat kami kembali berdoa. Apapun yang terjadi nanti, kau sudah mengubah kami." Pemuda itu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ayah sang CEO lalu berkata, "Kalau begitu kau harus terus membantu. Jangan berhenti. Aku tak peduli masa lalumu. Aku hanya melihat sekarang kau satu-satunya yang membawa harapan di tempat ini." Pemuda itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Saya akan tetap di sini," katanya pelan. "Selama kita masih berdoa, kita belum kalah." Di balik pintu itu, monitor jantung sang CEO berdenting stabil namun lemah. Seolah tubuhnya mendengar percakapan di luar. Jemari tangannya yang pucat bergerak sedikit, hampir tak terlihat. Perawat yang berjaga menatap layar, lalu menatap pasiennya, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Malam itu berakhir dengan suasana yang lain. Kini antara pemuda dan keluarga sang CEO tidak lagi ada tembok setinggi kemarin.
Ada kepercayaan baru yang tumbuh, meski rapuh, tapi nyata. Mereka kini tahu bahwa pemuda itu bukan sekadar misterius, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia masa lalu yang berkaitan erat dengan penyakit yang diderita sang CEO. Di lorong itu, pemuda kembali duduk bersila, mengangkat tangannya ke langit-langit rumah sakit yang putih. Ya Allah, gumamnya. Jangan biarkan aku gagal kali ini. Jangan biarkan aku kehilangan kesempatan menebus kesalahan. Suaranya begitu lirih sehingga hanya udara yang menjadi saksi. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika suasana rumah sakit berubah lagi. Udara yang semula tenang mulai diguncang oleh suara-suara berbisik. Media yang awalnya hanya menunggu di luar gedung kini semakin banyak. Wartawan berkumpul membawa kamera, memotret setiap orang yang keluar masuk lorong itu. Kabar tentang keajaiban kecil yang dialami sang CEO bocor ke publik, entah dari mulut siapa. Dan kabar itu berkembang liar, menyebar jadi rumor tak terkendali. Di dalam lorong yang sempit, ayah dan ibu sang CEO berusaha menjaga ketenangan. Mereka terus menjalankan zikir seperti yang diajarkan pemuda misterius itu. Namun kini tekanan datang dari arah yang tak terduga. Telepon genggam sang ayah bergetar tanpa henti. Pesan-pesan dari kolega bisnis, pengacara, bahkan pengurus rumah sakit, semua bertanya siapa pemuda itu, apakah ia dokter alternatif, atau sekadar penipu yang mencari sensasi. Pemuda itu sendiri duduk tenang di pojok lorong. Namun sorot matanya lebih tajam dari malam sebelumnya. Ia sudah merasakan hawa berbeda sejak subuh. Perawat yang biasanya ramah kini berbisik-bisik saat melintas. Dokter-dokter senior mendadak berkumpul membentuk lingkaran kecil, melirik ke arahnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Ada tekanan yang melingkupinya, seperti badai yang siap menerjang. Seorang dokter senior menghampiri ayah sang CEO di depan pintu itu. Suaranya datar namun mengandung nada menyelidik. "Pak," katanya, "kami mendengar keluarga memanggil seseorang untuk ikut campur dalam perawatan. Kami tidak melarang doa, tapi jangan sampai mengganggu prosedur medis." Ayah sang CEO menatap dokter itu dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Dia hanya membantu kami berdoa. Kami tidak menghentikan pengobatan." Dokter itu mengangguk tipis, tapi wajahnya tetap tegang. Beberapa menit kemudian, seorang staf administrasi rumah sakit membawa formulir. Mereka meminta keluarga menandatangani surat pernyataan bahwa pemuda misterius itu bukan bagian dari tim medis. Ayah sang CEO sempat goyah. Ia melirik pemuda itu yang tetap duduk diam, tidak bereaksi, hanya bibirnya yang bergetar menyebut nama Allah. Ibu sang CEO merasa dada sesak. Fitnah mulai muncul. "Bang," katanya pelan pada suaminya. "Ini ujian kita." Suaranya bergetar. "Jangan lepaskan dia. Kita sudah melihat perubahan kecil itu. Kita sudah merasakan ketenangannya. Jangan karena tekanan kita mundur." Air matanya menggenang lagi. Namun tekanan semakin kuat. Beberapa wartawan nekat menyusup ke lorong, mencoba mengambil foto pemuda itu. Kilatan kamera memecah kesunyian. Pemuda itu hanya menunduk, tidak mengangkat wajah. Dalam hatinya ia tahu badai ini akan datang sejak awal. Ia teringat masa lalunya, saat ia dihujat karena hasil penelitiannya, saat ia dipermalukan publik. Kini siklus itu terulang dengan wajah yang berbeda. Ayah sang CEO akhirnya menghampiri pemuda itu. "Kau dengar semua ini?" katanya dengan suara rendah. Pemuda itu mengangguk. "Saya dengar," ujarnya. "Dan saya tidak marah. Fitnah itu ujian. Kalau kita goyah sekarang, semua yang kita bangun bisa runtuh." Ayah sang CEO menatapnya lama. Matanya menyimpan campuran resah dan hormat. "Aku bukan takut padamu," katanya. "Aku takut pada tekanan ini. Mereka bisa menghancurkan reputasi keluarga kami." Pemuda itu menatap lurus. "Reputasi bukan milik kita," katanya pelan. "Kita hanya punya hati dan niat. Allah yang menjaga sisanya." Kata-kata itu membuat ayahnya terdiam. Ibu sang CEO menutup wajahnya, air matanya jatuh deras. Namun ia menahan suara tangis agar tak terdengar wartawan. Di balik pintu itu, monitor jantung sang CEO berdenting stabil. Jemari tangannya yang pucat bergerak sedikit lagi. Tanda-tanda kehidupan semakin jelas.
Namun di luar ruangan itu, badai sosial sedang berkecamuk. Tekanan datang dari manajemen rumah sakit agar pemuda itu keluar. Rumor menyebutnya penipu atau dukun berkedok ilmuwan. Ada yang bahkan menuduh keluarga sang CEO tengah melakukan ritual sesat. Malam itu, doa mereka tetap dilakukan. Namun kali ini udara terasa lebih berat. Pemuda itu memimpin zikir dengan suara lebih pelan dari biasanya, seolah ingin menyembunyikan getarannya dari dunia luar. Ayah sang CEO duduk di sebelahnya, menggenggam tasbih dengan tangan bergetar. Ibu sang CEO memejamkan mata lebih lama, mencoba menutup telinga dari suara bisik-bisik di luar. Ya Allah, bisik pemuda itu lirih. Kami bukan orang kuat. Kami hanya ingin meminta perlindungan MU. Jika ini fitnah, bersihkan kami. Jika ini ujian, kuatkan kami. Kalimat itu membuat dada ibu sang CEO bergetar hebat. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan tangis. Perawat yang lewat berhenti sejenak mendengarkan doa itu. Beberapa bahkan ikut menunduk diam. Ada semacam magnet yang tetap bekerja meski fitnah berusaha meruntuhkan. Setelah doa selesai, pemuda itu memandang kedua orang tua itu. Kita akan teruskan, katanya pelan. Jangan gentar. Semakin dekat kita pada kebenaran, semakin besar badai yang datang. Itu tandanya kita di jalur yang tepat. Ayah sang CEO menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia merasa dadanya yang tadi sesak mulai lapang walau hanya sedikit. Ketika malam berganti dini hari, lorong itu kembali sepi. Wartawan dipaksa keluar oleh satpam rumah sakit. Dokter-dokter kembali ke ruang masing-masing. Namun kesan badai masih tertinggal. Pemuda itu duduk lagi di sajadahnya. Kali ini lebih lama. Ya Allah, gumamnya. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang sedang kami perjuangkan. Jangan biarkan kami mundur sebelum waktunya. Ayah dan ibu sang CEO saling pandang. Mata mereka lelah. Tapi ada api kecil yang menyala di dalamnya. Mereka sadar badai ini belum selesai. Namun mereka juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar merasakan pegangan yang bukan dari dunia ini. Lorong rumah sakit itu kembali menjadi lautan ketegangan. Setelah berhari-hari mereka merasakan sedikit harapan, kini awan hitam datang lagi. Monitor jantung sang CEO yang beberapa malam terakhir menunjukkan kestabilan, tiba-tiba mulai berdenting tak beraturan. Suara alarm medis memecah keheningan dini hari, memanggil semua tenaga medis yang ada. Lampu indikator di atas pintu ICU menyala merah, menandakan tindakan darurat sedang berlangsung. Ibu sang CEO yang sejak tadi duduk bersila langsung berdiri terguncang. Bang! Bang! Suaranya pecah memanggil suaminya. Ayah sang CEO tersentak. Wajahnya pucat. Langkahnya kaku mendekati kaca ruang ICU. Dari balik kaca, mereka bisa melihat dokter-dokter berlarian. Perawat mengangkat peralatan. Monitor berbunyi keras. Tangan-tangan sibuk menekan, menyuntikkan obat, memasang alat bantu pernapasan. Semua berlangsung cepat seperti kilatan petir. Pemuda misterius itu berdiri di sudut lorong. Matanya menatap tajam ke arah pintu ICU. Jemarinya menggenggam tasbih lebih erat. Seolah butiran kayu itu adalah jangkar terakhir yang menahan hatinya agar tidak roboh. Ya Allah, gumamnya lirih. Hanya udara yang mendengar. Matanya sedikit memerah. Wajahnya yang selalu tenang kini tampak tegang. Rahangnya mengeras. Ayah sang CEO mendekat ke pemuda itu. Kenapa ini terjadi lagi? Suaranya nyaris pecah. Penuh ketakutan dan kemarahan yang bercampur. Pemuda itu menatapnya. Ujian ini belum selesai, ujarnya lirih. Kadang sebelum pintu terbuka, badai datang lebih dulu. Kita tidak boleh goyah. Tapi suara pemuda itu sendiri terdengar gemetar. Seolah ia pun sedang menguatkan dirinya sendiri. Ibu sang CEO menangis terisak. Kedua tangannya menempel di kaca ICU, melihat putrinya yang tubuhnya diguncang alat defibrilator. Cahaya listrik memantul ke wajahnya, membuat semuanya tampak seperti adegan mimpi buruk. Allah, selamatkan anakku. Suaranya pecah jadi jeritan kecil yang tenggelam di antara bunyi alarm. Dokter keluar sebentar. Wajahnya serius. Keadaannya drop. Katanya cepat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ia lalu masuk kembali.
Kalimat itu terasa seperti palu menghantam dada keluarga. Ayah sang CEO memeluk istrinya, meski tubuhnya sendiri gemetar hebat. Pemuda itu melangkah mendekat, berdiri tepat di belakang mereka. "Kita doa sekarang," katanya tegas, berbeda dari biasanya. Suaranya lebih dalam, penuh energi yang datang dari keputusasaan dan tekad yang bercampur. Ia mengangkat tangannya, memejamkan mata, mulai melafalkan doa dengan nada yang lebih kuat dari biasanya. Ayah dan ibu sang CEO ikut menempelkan tangan ke dada masing-masing, mengikuti doa itu meski suara mereka patah-patah. "Ya Allah," suara pemuda itu pecah. "Kami datang kepada MU dengan hati yang hancur. Kami tahu Engkau yang memberi hidup dan Engkau yang berhak mengambilnya. Tapi jika Engkau masih memberi kesempatan, berilah kami tanda. Jangan biarkan kami kehilangan harapan." Kata-kata itu meluncur deras, mengguncang udara lorong rumah sakit. Beberapa perawat yang lewat berhenti, menunduk. Bahkan seorang dokter muda yang baru keluar dari ICU ikut menunduk. Entah karena hormat atau karena merasa terhanyut dalam getaran doa itu. Suasana lorong berubah jadi semacam ruang suci yang terpisah dari dunia luar. Meski di balik pintu kaca kematian masih mengepung sang CEO. Monitor jantung di dalam ICU berbunyi panjang. Garis hijau di layar nyaris mendatar. Dokter-dokter berteriak memberi instruksi. Perawat mengganti infus dengan tangan gemetar. Ketegangan mencapai puncaknya. Ibu sang CEO jatuh berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayahnya menunduk dalam-dalam, bibirnya bergerak tanpa suara, menyebut nama Allah di sela-sela napas. Pemuda itu tetap berdiri tegak. Air mata jatuh di pipinya tapi suaranya tidak berhenti. "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkanlah kami. Jika ini waktu yang Kau tentukan, jangan biarkan kami berpaling. Tapi jika masih ada jalan, tolonglah kami sekarang." Suara itu pecah jadi tangisan. Ia merunduk, meletakkan keningnya di atas sajadah yang ia bentangkan di lantai lorong. Beberapa detik kemudian, entah dari mana datangnya, suara monitor jantung di dalam ICU terdengar berubah. Garis hijau yang tadi hampir lurus mulai bergetar kembali, pelan tapi pasti. Dokter-dokter yang tadi berteriak mulai berhenti sejenak, menatap layar, lalu saling pandang. "Ada respons," kata salah satu dokter lirih. "Cepat lanjutkan." Mereka bergerak lagi, kali ini dengan nada lebih yakin. Di luar, ibu sang CEO mengangkat kepalanya perlahan, melihat perubahan itu dari balik kaca. "Bang, lihat!" serunya dengan suara bergetar. Ayah sang CEO menatap layar, matanya berkaca-kaca. Pemuda itu masih bersujud, belum tahu apa yang terjadi. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat kilatan harapan di mata mereka. Namun ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menutup mata. "Ini belum selesai," gumamnya pelan. "Ini hanya jeda. Kita harus tetap berpegang." Kata-kata itu seperti sabuk pengaman di tengah roller coaster emosi. Malam itu berakhir dengan suasana yang nyaris tak tertahan. Para dokter keluar dari ICU dengan wajah lelah namun sedikit lega. "Kami berhasil menstabilkannya untuk sementara," kata salah seorang dokter. "Tapi kondisinya tetap kritis. Jangan terlalu berharap dulu." Kalimat itu seperti air dingin yang menyiram api euforia, namun juga membawa setitik kesejukan. Ayah dan ibu sang CEO berterima kasih pada pemuda itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran hormat, rasa bersalah, dan cinta. Pemuda itu menunduk saja, tidak ingin menerima pujian. "Ini semua karena izin Allah," katanya pelan. "Kita hanya mengetuk pintunya." Di lorong rumah sakit yang kini terasa seperti medan perang yang baru saja usai, mereka bertiga duduk bersama, saling diam, hanya suara napas dan denting jarum jam yang terdengar. Mereka tahu badai belum pergi, tapi mereka juga tahu mereka tidak sendiri. Ada sesuatu yang kini mempersatukan mereka lebih dari sebelumnya. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh, bahwa setiap detik adalah pinjaman, dan bahwa doa bisa menjadi pegangan terakhir di tepi jurang. Lorong rumah sakit pada malam ke-9 itu dipenuhi rasa letih yang nyaris menyerah. Semua orang kehabisan tenaga setelah beberapa hari bertarung dengan waktu. Ibu sang CEO duduk bersandar di kursi besi dengan mata setengah terpejam.
Tasbih kecil masih berada di genggaman meski jemarinya sudah kaku. Ayah sang CEO menatap kosong ke lantai. Pundaknya jatuh. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Di balik pintu kaca Icu, sang CEO masih terbaring. Wajahnya tenang tapi nafasnya berat. Pemuda misterius itu tidak lagi sekadar duduk bersila. Ia berdiri di depan kaca Icu dengan kedua tangannya menyentuh dinding dingin itu. Pandangannya jauh. Seolah ia bisa menembus tubuh sang CEO yang terbaring tak berdaya. Malam ini wajahnya tampak berbeda. Tidak hanya letih, tetapi juga penuh konflik. Matanya merah seperti menahan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ayah sang CEO akhirnya mendekat, berdiri di sampingnya. "Aku tidak tahan lagi," katanya lirih. "Setiap malam aku melihat anakku seperti ini. Kita sudah lakukan semua yang kau minta. Kita sudah berdoa. Kita sudah sedekah, kita sudah memohon. Tapi kenapa dia belum sadar juga?" Suaranya pecah jadi desah. Pemuda itu menutup mata, menahan napas. "Ada satu hal yang belum saya sampaikan," ujarnya pelan. Suaranya bergetar. "Saya takut mengatakannya. Tapi saya tidak bisa diam lagi. Ini mungkin satu-satunya cara." Ibu sang CEO yang semula terpekur mendongak mendengar itu. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya parau tapi penuh rasa ingin tahu. Pemuda itu berbalik, menatap mereka berdua. Sorot matanya tajam namun penuh air mata. "Saya bukan hanya orang asing yang datang membantu," katanya. "Saya punya hubungan dengan nyonya muda yang tidak pernah kalian tahu." Keduanya menatapnya bingung. "Hubungan apa?" tanya ayah sang CEO. Pemuda itu menghela napas panjang. "Saya saudara kembar nyonya muda." Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke tengah air. Udara di lorong rumah sakit mendadak membeku. Ibu sang CEO menutup mulutnya, matanya membelalak. Sementara ayahnya mundur selangkah seperti dihantam pukulan tak terlihat. "Saudara, kembar?" Suara ibu sang CEO hampir tak terdengar. Pemuda itu mengangguk. Matanya memerah. "Kalian mungkin tidak ingat. Waktu kami bayi, kalian berada dalam keadaan sulit. Rumah sakit memberitahu hanya satu bayi yang selamat. Tapi kenyataannya, saya dibawa keluarga angkat di luar negeri. Mereka membesarkan saya sampai dewasa. Saya kembali ke negeri ini ketika saya tahu identitas saya sebenarnya." Air mata ibu sang CEO jatuh deras. Semua potongan masa lalu yang samar tiba-tiba muncul. Surat-surat yang pernah hilang, mimpi-mimpi yang tak pernah ia mengerti. Perasaan aneh saat pertama kali melihat pemuda ini. Ayahnya menatap tajam. Napasnya tercekat. "Kenapa baru sekarang kau bilang?" Suaranya keras tapi parau. Pemuda itu menunduk. "Karena saya takut dianggap pembohong. Karena saya tahu Anda orang yang rasional. Karena saya tidak ingin Anda berpikir saya datang untuk mengambil keuntungan. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara saya. Saya punya data genetik yang mungkin bisa membantu." Ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari tasnya, menyerahkannya dengan tangan gemetar. Ayah sang CEO mengambil amplop itu dengan ragu, membukanya perlahan. Di dalamnya ada dokumen medis, foto lama dua bayi di inkubator yang sama, hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan. Semua itu seperti menampar kesadarannya. Ia mundur selangkah, tubuhnya lemas. "Ini." Suaranya tercekat. Pemuda itu melanjutkan. "Dulu saya ilmuwan medis yang meneliti penyakit jantung degeneratif. Saya tahu kondisi ini bisa diturunkan secara genetik. Saya simpan semua data itu bertahun-tahun. Saya terus meneliti bahkan setelah saya berhenti dari dunia medis. Itulah kenapa saya berani datang ke sini. Saya bukan hanya orang yang berdoa. Saya juga orang yang pernah mempelajari penyakit ini dari akar. Dan saya tahu peluang terakhirnya." Ibu sang CEO menatapnya lama, lalu mendekat dan memeluk pemuda itu tiba-tiba. Tangisnya pecah di bahu pemuda itu. "Anakku," katanya lirih. "Maafkan kami." Ayahnya masih terdiam, tapi air matanya mengalir diam-diam, membasahi pipinya yang kaku. Pemuda itu gemetar menerima pelukan itu. "Jangan minta maaf," katanya pelan. "Kita semua hanya mengikuti jalan yang ditentukan. Sekarang kita harus bertindak."
Data ini mungkin bisa membantu tim dokter menyusun terapi darurat. Tapi kita harus bekerja sama. Ayah sang CEO akhirnya mengangguk pelan. Masih gemetar. Aku percaya padamu, katanya lirih. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tidak peduli lagi apa kata orang. Asal anakku selamat. Pemuda itu mengusap wajahnya, menarik napas dalam-dalam. Saya akan bicara dengan dokter, katanya. Saya akan serahkan data ini. Kita masih punya waktu, tapi kita harus cepat. Suaranya kini lebih tegas, seperti menemukan kembali identitasnya yang lama. Malam itu berubah jadi persimpangan takdir. Dari balik pintu Icu, mesin-mesin medis masih berdengung. Di luar, 3 orang ini berdiri dalam lingkaran rahasia yang baru saja terungkap. Hubungan darah yang lama terputus kini tersambung lagi di lorong rumah sakit yang dingin ini. Ya Allah! Bisik pemuda itu lirih sebelum melangkah pergi ke ruang dokter. Berilah kami kekuatan. Jangan biarkan kami terlambat. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi getarannya menyelinap ke dalam dada ayah dan ibu sang CEO. Lorong rumah sakit yang selama ini hanya jadi tempat penantian kini menjadi panggung pengakuan dan perubahan besar. Ibu sang CEO masih menangis. Ayahnya berdiri terpaku, dan pemuda itu berjalan menjauh membawa data yang mungkin akan mengubah segalanya. Di balik kaca Icu, sang CEO masih bernafas berat, tidak tahu bahwa rahasia besar baru saja terungkap di luar sana, rahasia yang mungkin akan menyelamatkan hidupnya. Dini hari itu lorong rumah sakit berubah menjadi pusat gravitasi yang menahan seluruh napas. Setelah pengakuan mengejutkan tentang hubungan darah, pemuda misterius itu bergegas menuju ruang dokter sambil membawa dokumen-dokumen penting. Ayah dan ibu sang CEO berdiri mematung di lorong. Wajah mereka pucat namun mata mereka menyimpan api baru. Api harapan yang bercampur kecemasan tak tertahankan. Pintu ruang dokter terbuka. Dokter spesialis jantung keluar dengan wajah penuh tanya. Pemuda itu menyerahkan amplop lusuh berisi data genetik dan hasil penelitian. Ini semua tentang kondisi pasien, katanya tegas. Gunakan ini untuk terapi darurat. Jangan tunda lagi. Dokter itu membuka lembar demi lembar. Matanya membesar. Ini, formula terapi yang belum dipublikasikan, tanyanya. Pemuda itu mengangguk cepat. Saya yang mengembangkannya dulu. Saya tahu risiko dan efeknya. Tapi ini peluang terakhir. Suasana di ruang dokter mendadak berubah. Para dokter senior berkumpul, berdiskusi cepat. Sebagian skeptis, sebagian terpesona oleh data yang tak terbantahkan. Mereka berdebat dengan nada rendah tapi tajam, membicarakan risiko, etika, dan waktu yang kian menipis. Akhirnya salah seorang dokter berkata, kalau kita tidak coba, kita kehilangan pasien ini. Kalau kita coba, kita mungkin punya peluang. Keputusan pun dibuat. Sementara itu di lorong, ibu sang CEO memeluk tasbihnya lebih erat. Bibirnya tak berhenti menyebut nama Allah. Ayahnya berdiri kaku. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Suara mesin ventilator dari balik kaca Icu terdengar bagai dentang jam kematian yang terus berdetak. Pemuda itu keluar dari ruang dokter. Wajahnya tegang namun matanya berbinar. Mereka setuju, katanya pelan. Tapi kita harus terus berdoa. Ini titik yang menentukan segalanya. Suaranya terdengar serak, seperti menahan badai di dadanya sendiri. Tim medis bergerak cepat. Mereka menyiapkan obat, alat suntik, infus baru, dan peralatan pemantau tambahan. Pintu Icu dibuka sebentar lalu tertutup rapat. Lampu merah menyala. Dari balik kaca, ayah dan ibu sang CEO melihat putri mereka dikelilingi dokter, perawat, dan pemuda itu yang berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian steril. Ia bukan lagi sekadar orang asing. Kini ia bagian dari ikhtiar terakhir yang mereka punya. Pemuda itu berdiri di dekat kepala sang CEO, menatap wajah saudara kembarnya yang pucat. Jemarinya menyentuh ujung jarinya yang dingin, seolah ingin mengirimkan energi lewat sentuhan. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, Engkau tahu kenapa aku di sini. Aku tidak mencari pujian. Aku hanya ingin menyelamatkan hidup yang Kau titipkan. Jika Engkau izinkan kami menyelesaikan lingkaran ini. Dokter memberikan isyarat.
Cairan terapi baru mengalir perlahan ke dalam tubuh sang CEO. Mesin pemantau berbunyi lebih cepat. Semua mata tertuju pada layar monitor jantung. Garis hijau bergetar. Naik turun tak beraturan. 1 menit, 2 menit. Tak ada perubahan berarti. Ayah dan ibu sang CEO menahan napas. Mata mereka membelalak. Pemuda itu menunduk. Bibirnya bergerak cepat membaca doa. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tiada yang mustahil. Bukakan pintu MU, sekarang. Suaranya bergetar. Air mata jatuh di masker sterilnya. Tiba-tiba, garis hijau di monitor bergerak lebih stabil. Denyut jantung naik perlahan. Saturasi oksigen bertambah. Seorang perawat berseru lirih. Ada respons. Dokter-dokter saling pandang. Wajah mereka berubah dari tegang menjadi penuh fokus. Mereka melanjutkan prosedur, mengatur dosis, memantau reaksi. Di luar ruangan, ibu sang CEO menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Ayahnya memeluk bahunya erat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bang! Bisik istrinya lirih. Dia merespons. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara denting mesin medis. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Dokter-dokter akhirnya mengendurkan ketegangan bahu mereka. Stabil, kata salah satu dokter kepada pemuda itu. Tanda-tandanya positif. Kita harus terus pantau, tapi ini kemajuan besar. Pemuda itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, ujarnya lirih. Tapi jangan berterima kasih pada saya. Ini semua karena izin Allah. Para dokter mengatur ulang posisi alat dan obat, lalu meninggalkan ruangan satu persatu. Pemuda itu tetap berdiri di sisi sang CEO, menggenggam tangannya yang kini lebih hangat. Dalam diamnya ia berbisik, "Bangunlah, saudara kecilku, jangan tinggalkan aku lagi." Beberapa detik kemudian, kelopak mata sang CEO bergetar perlahan. Ibu sang CEO yang melihat dari balik kaca memekik kecil. Ayahnya menahan napas. Pemuda itu menatap lebih dekat. Kelopak mata itu bergerak lagi, lalu perlahan terbuka, menampakkan mata yang lemah namun hidup. Alham, suara sang CEO serak. Setengah kata keluar sebelum suaranya pecah jadi napas berat. Pemuda itu mendekat. Air matanya jatuh di pipinya sendiri. Tenang, bisiknya. Jangan bicara dulu. Perawat segera mendekat memeriksa. Dokter datang lagi. Suasana kembali ramai. Namun kini bukan panik, melainkan kegembiraan yang hati-hati. Mereka memastikan tanda vital stabil, memberi oksigen, memeriksa respon neurologis. Di luar ruangan, ibu sang CEO menangis terisak sambil bersujud di lantai lorong. Ya Allah, terima kasih. Suaranya pecah jadi tangis syukur. Ayahnya menunduk lama. Tangannya menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Semua gengsi, semua ketegangan, runtuh jadi air mata. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan lebih tenang, pemuda itu keluar dari ICU. Ia melepaskan pakaian steril. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia berjalan pelan menuju kedua orang tua itu. Dia sadar, katanya pelan. Dia butuh pemulihan panjang, tapi dia kembali. Suaranya hampir tak terdengar. Namun kata-kata itu seperti sinar matahari yang menembus kabut tebal. Ibu sang CEO langsung memeluknya, menangis di bahunya. Anakku, terima kasih, terima kasih. Ayahnya berdiri kaku, lalu mendekat dan memegang bahu pemuda itu dengan tangan gemetar. Aku tak tahu harus berkata apa, katanya pelan. Pemuda itu menunduk. Jangan terima kasih pada saya. Kita semua hanya wasilah. Kesembuhan ini semata izin Allah. Lorong rumah sakit itu yang dulu terasa dingin kini penuh kehangatan yang tak terlihat. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena mereka baru saja menyaksikan titik balik yang tak pernah mereka bayangkan. Hubungan darah yang terungkap, doa yang terus dipanjatkan, dan ilmu yang digunakan di jalan ikhlas berpadu menjadi satu momentum yang mengguncang takdir. Pemuda itu lalu duduk bersila lagi, membuka tasbihnya, dan mulai berzikir dengan lirih. Air matanya jatuh satu persatu. Namun kali ini bukan air mata cemas,
melainkan air mata lega. Ya Allah, gumamnya. Engkau yang maha menghidupkan. Engkau yang maha mengabulkan. Kami tak punya daya apapun tanpa izin MU.